Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun, kita menghirup udara segar, dan badan kita terasa segar dan sehat. Pagi ini kita akan membaca firman kembali dan sedikit mengingat video yang lalu. Aku baca aja ya karena firman yang lalu itu ayatnya sangat menyehatkan tubuh, sangat favorit aku. Di sini Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita pasti suka yang namanya jiwa kita ini tenang ya. Jiwa kita tenang dan terasa kita itu kayak nggak tergopoh-gopoh. Kalau kita mau seperti itu, kita belajar sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, buka firman Tuhan, berdoa, berlutut, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mau dunia ini goncang kek, mau apa kek, pokoknya kita serahkan semua sama Tuhan. Karena kalau kita pikirin, kita juga nggak sanggup, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, ya, kecuali yang kita bisa berbuat kita lakukan. Tetapi kalau misalnya mengubah segala sesuatu yang di luar kendali kita, mana sanggup kita? Tetapi Tuhan sanggup. Makanya itu kita lakukan kerjaan kita, dan Tuhan akan melakukan pastinya turut kehendaknya. Dan satu hal di ayat ini aku suka sekali, kita disuruh itu datanglah kepadaku. Kita yang lemah letih lesu, yang berbeban berat. Jadi kalau kita merasa udah berbeban berat, merasa kita nggak sanggup lagi, datang aja sama Tuhan katanya. Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena jiwa yang tenang itu mahal loh. Bahkan uangmu nggak bisa membuat jiwamu tenang. Bahkan kekayaanmu, jabatanmu nggak bisa bikin tenang. Yang bikin tenang itu datang kepada Tuhan, jadi anaknya Tuhan. Jadi anaknya Tuhan, supaya dikenali, kita harus menjadi seperti Dia, lemah lembut. Kan kata Tuhan tadi apa? Lemah lembut, aku lemah lembut katanya. Makanya kita itu harus seperti Tuhan. Kalau kita nggak bisa lemah lembut, kita nggak bisa sifat-sifat Tuhan itu nggak ada pada kita berarti menjadi anaknya si iblis, si jahat. Tetapi kalau kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan kita dikenali, sinyalnya kita itu dikenali. Berarti oh bapaknya ini gitu. Tapi kalau bapaknya yang jahat, oh bapaknya si setan gitu. Nah, jadi kalau sinyal kita aktifkan, oh bapaknya Tuhan Yesus. Karena apa? Kita kedagingannya sudah dihilangkan. Dendam, amarah sudah nggak ada lagi. Makanya jadi terasa ringan. Tapi kalau masih ada dendam, amarah, itu pasti beratnya luar biasa. Ya, makanya belajar memang nggak mudah memaafkan. Memang nggak mudah kita melupakan hal-hal yang pernah terjadi. Mungkin ada sesuatu hal yang dibuat orang ke kita, nggak mudah. Tetapi kata Tuhan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Bapa mengenal anak, anak mengenal bapaknya. Jadi kalau kita lemah lembut berarti sama dengan Bapak kita, Tuhan Yesus. Tapi kalau kita nggak lemah lembut, pemarah, dendam, dan mementingkan diri sendiri, itu Bapaknya si jahat. Kalau misalnya kalian lagi ada masalah baca ayat ini, ya doa sama Tuhan karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Dari bilang Tuhan katanya jiwamu akan tenang. Ya, kita akan baca lagi firman Tuhan. Ayatnya ada di 3 kitab juga ya, tetapi aku akan baca di 2 kitab saja. Kalian bisa baca di kitab yang satunya. Aku baca di Matius 12 ayat 1 sampai 8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat
bahwa pada hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kemudian Markus 2 ayat 23 sampai 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebaga imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Waktu dibilang sama si orang Farisi, "Kok kalian metik gandum pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan?" Jadi waktu si Raja Daud itu dan pengikutnya kan mereka kehabisan bahan makanan lah ibaratnya ya. Jadi mereka masuk ke bait suci. Jadi ada di situ imam besar Abiatar, dia langsung katakan, "Kami nggak punya bahan makanan yang lain kecuali roti sajian ya." Di dalam gereja atau waktu dulu itu kan dibilang itu adalah tempat rumah ibadah atau sinagoga atau apalah. Kalau sekarang kan kita kenal dengan gereja. Nah, si Farisi ini kan bilang, "Kok kalian metik gandum hari Sabat?" katanya. Jadi Tuhan langsung jawab, "Emang kamu nggak pernah?" Kan gini, orang Farisi kan identik dengan ahli-ahli ya, ahli Taurat ya. Mereka pokoknya itu abang adik lah, orang itu dua itu. Farisi sama orang ahli-ahli Taurat itu pokoknya mereka itu ahli lah dibilang. Tapi Tuhan pada saat itu negor, dibilang, "Emang kamu nggak pernah baca ya kisah tentang Raja Daud gitu loh, tentang si Daud. Bayangin kalau ada orang yang katakannya dia itu ahli ini gitu. Terus tiba-tiba dia kok gini gitu, bertanya gitu kan. Dia mau menyudutkan orang sebenarnya, tapi jadinya menunjukkan kebodohannya. Makanya dibilang, "Emang lo nggak pernah baca ada gini-gini?" gitu. Itu ya yang aku kayak ibaratnya aku kayak mau ketawa gitu waktu mendengar si orang Farisi ini mau mencoba menyudutkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan poinnya di sini juga yang aku ambil ya, di sini ada yang melebihi bait Allah. Artinya Tuhan Yesus itu lebih dari bait Allah itu sendiri. Kalau bait Allah yang dimaksud gedungnya, yaitu secara physically di sana. Makanya kita juga dibilang ini tubuhmu adalah bait Allah. Makanya jangan sembarangan kamu masukin racun-racun atau apapun gitu. Karena kamu akan mengotori bait Allah itu sendiri. Ya kamu kayak bayangin lah, tubuhmu kan gereja, terus kamu masukin hal-hal yang gak baik. Tetapi jangan kalian pikir, aku juga pernah yang namanya melakukan hal yang jahat itu ya. Hal-hal yang gak menyenangkan hati Tuhan itu pasti aku pernah melakukannya. Tetapi aku sekarang sudah dipulihkan kembali lagi seperti aku bilang. Kalau sudah dipulihkan, aku nggak mau lagi jatuh kepada lubang yang sama, mengulangi lagi, karena itu akan menyakiti hati Tuhan. Dan aku nggak mau menyakiti hati Tuhan. Karena aku merasa Tuhan sudah baik banget sama aku. Dia sudah menyembuhkan aku, dia sudah bersama aku di dalam lembah kekelaman ya. Ibarat pada saat aku sakit, pada saat masalah-masalahku banyak, Tuhan itu selalu bersama aku dan dia selalu setia di samping aku. Jadi aku nggak mau menyakiti hatinya. Karena apa? Karena dia aja nggak pernah nyakiti hati aku gitu loh. Tuhan Yesus nggak pernah nyakiti hatiku, aku sakiti dia, kan nggak mungkin ya. Artinya kita itu menjadi orang di luarnya Tuhan kalau kita menyakiti hati Tuhan. Jadi aku nggak mau. Oleh karena itu, kalau kita merasa kita anaknya Tuhan, kita harus turut kehendak Dia. Kita harus menjadi seperti Dia, ya. Terus yang selanjutnya,
Kata Tuhan, yang kuhendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Di ayat-ayat yang lalu atau di video yang lalu, aku juga baca ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Sewaktu Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Itu juga kalian bisa nonton ya di video yang lalu itu juga. Pokoknya kalian nonton aja ya, dari part 1 sekarang udah part 43 ini. Jadi kalau kalian ikutin, kalian pasti nyambung dengan apa yang aku katakan. Kemudian hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi di sini kita harus tahu, hari Sabat itu diadakannya untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi kita ini kadang-kadang kalau udah terlalu, dibilangnya terlalu, jadi kayak orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau ada orang berbuat sesuatu pada hari Sabat, oh kamu nggak boleh, oh haram ini. Bukan kayak gitu maksud Tuhan. Esensi, maksud, intinya yang ingin Tuhan mau adalah belas kasihan, bukan persembahan. Bukan ibaratnya hari Sabat kamu harus ke gereja aja, pokoknya nggak, no excuse gitu loh. Ya kalau ada orang yang sakit, pertolongan sebagainya, ya udah biarin aja, nggak kayak gitu. Ya, Tuhan bukan kayak gitu. Tuhan lemah lembut. Belas kasihan itu yang paling ku kehendaki, kata Tuhan. Jadi kalau pada hari Sabat ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan, tetapi bukan jadi mementingkan diri sendiri ya. Beda ya, waktu Tuhan juga ke gereja atau waktu itu ke sinagog atau ke rumah ibadat. Pokoknya kita kenal sekarang gereja lah katakan. Waktu Tuhan ke gereja, contoh ya, dan di gereja itu orang banyak berjualan dan mereka itu untuk keuntungan pribadi. Nah, itu Tuhan marah. Satu kali Tuhan marah di situ. Karena Tuhan itu benci sama yang namanya mementingkan diri sendiri. Dia nggak suka. Dia paling benci namanya untuk mementingkan diri sendiri. Karena dia sendiri aja pun mengorbankan dirinya buat orang. Makanya dia pun nggak suka. Kalau orang mempunyai sifat yang mementingkan diri sendiri, tidak punya belas kasihan, itu bapaknya sih jahat, bukan Tuhan Yesus. Simple banget. Jadi kalau ada kita lihat orang, tapi bukan menghakimi ini ya. Maksudnya kalau ada masih sifat-sifat seperti itu, kita udah tahu lah, oh berarti dia bapaknya sih jahat, bukan Tuhan Yesus. Kalau ada orang kita lihat juga baik, lemah lembut, bukan berarti dia nggak pernah marah. Ada hal-hal yang juga harus marah juga, tetapi maksudnya marah di sini adalah marah yang berlebihan. Udah pun damai, udah pun baik-baik, tetap aja marah, tetap lagi marah. Jadi Tuhan pun nggak suka lihat orang kayak gitu. Kita marahnya cukup, makanya dibilang jangan sampai matahari terbenam. Aku pernah, pergumulanku itu dengan marah itu sangat lama ya, dan aku dibentuk sama Tuhan dengan itu. Kalau kalian lihat aku kesannya kayak atau dikatakanlah itu aku tuh terkenalnya tuh pendiam, tetapi aslinya aku itu keluargaku udah pasti tahu. Makanya suatu waktu mungkin nanti kalau ada tanya ke keluarga aku kalau aku udah ke Indo ya, aku tanya gimana sifatku. Aku marah itu mengerikan juga, baik kadang-kadang dari kata-kata atau kadang-kadang juga jadinya diam gitu, tetapi ya nggak bergeming, yang jadi kayak kesannya itu aku kayak nggak mau tahu gitu loh. Nah, itu bisa berdampak ke dalam tubuhku, badanku. Tapi seperti aku bilang, aku diubahkan sama Tuhan supaya aku menjadi tidak pemarah. Ya, marah itu bukan hanya dari frontal, dari kata-kata. Marah itu dengan cara kita bereaksi, itu juga marah. Karena orang yang di sekitar kita, either kita ngomong kasar atau kita cuekin dengan sifat kita yang gak mau tahu itu pun orang bisa sakit hati ya. Nah, kebanyakan aku kayak gitu loh. Jadi ke dalam marahnya. Jadi nggak baik untuk kesehatan ya. Tapi ada juga yang dibilang, ya udahlah kalau kayak gitu lebih baik marahnya itu langsung frontal aja keluar. Nggak gitu juga. Pokoknya marah itu ada porsinya. Kalau bagi aku sekarang itu, kita kalau lihat ada masalah cuma secuil, nggak usah lah marah-marah. Kalau udah berlebihan kita marah. Tapi ada porsi, bukan marah membabi buta. Itu aja. Marah boleh marah, tapi orang yang melakukan kesalahan itu pun kalau bisa dia juga jadi sadar, jangan jadi nggak sadar karena kemarahan kita yang nggak pada batasnya gitu loh. Kita marah itu mau menyadarkan orang, bukan bikin orang jadi nggak sadar gitu ya. Jadi itu harus kita pahami di situ, harus kita pahami. Kemudian di sini ya dikatakan bahwasannya yang tadinya kan itu roti sajian, aku ingat dulu ya waktu di Medan, waktu di gereja perjamuan kan ada roti yang tidak beragi ya. Bagi kalian yang nggak tahu perjamuan suci, mungkin kalian yang tidak diterang lahirnya ya,
perjamuan suci itu adalah lambang bagaimana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Jadi kita minum anggur, tapi anggur itu bukan alkohol ya. Jadi dia memang dari anggur, tetapi dia murni no alkohol. Itu adalah lambang daripada darah Yesus. Kemudian roti yang tidak beragi itu adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Jadi kita memperingati kematian Tuhan Yesus dalam arti simbolik ya. Bukan kita minum darahnya Tuhan, bukan gitu. Tapi kita meminum darah Tuhan dan memakan tubuhnya disimbolkan dengan roti itu. Kita memperingati seperti kita menyesali dosa kita. Karena pada saat itulah kita masuk ke dalam keadaan di mana kita mengingat kematian Tuhan Yesus, penderitaannya di kayu salib, dan itu nggak main-main. Makanya dibilang di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang percaya ini, kita yang merasakan kita ini anaknya Tuhan, Tuhan itu sangat cinta sama kita, makanya dia rela mati di kayu salib, rela dia menebus dosa kita, rela dia tertumpah darahnya ya, untuk memperdamaikan kita, karena kita ini udah gak layak lagi. Seperti aku bilang, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kan udah hak mereka itu untuk suci itu, atau hak mereka untuk tinggal di Taman Eden itu kan udah gak ada lagi, udah diusir kan. Jadi kita itu sebenarnya udah gak punya hak lagi sebenarnya untuk masuk kerajaan surga, atau kita bersama-sama dengan Tuhan itu sebenarnya gak ada hak lagi kita setelah dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Tetapi itu tadi, karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa kita, dia pun mengaruniakan anaknya. Dia memberikan anaknya yang tunggal itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia memperdamaikan. Jadi arti dari penyaliban itu adalah perdamaian kita sebagai manusia dengan Tuhan. Sebenarnya kalau pada saat nenek moyang kita itu jatuh ke dalam dosa, kalau Tuhan gak mati di kayu salib, sampai sekarang kita udah dibilang gak ada layak-layaknya. Sampai sekarang pasti kita hidup itu di dalam belenggu dosa, dan kita nggak ada, ya udah dibilang nggak ada layak-layaknya lah kita sama Tuhan. Kita itu udah jadi anaknya si iblis. Kita itu udah dibilang pengikutnya si iblis. Makanya Tuhan nggak mau. Makanya dibilang supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan kita. Karena dia nggak mau kita binasa. Karena dia nggak mau kita itu dibelenggu terus sama dosa-dosa itu ya, sama kebencian, sama sifat-sifat buruk itu. Dia nggak mau. Dia mencintai kita. Dia sangat mencintai kita, makanya dia datang. Dan dia juga seperti dibilang di firman itu, dia itu bahkan berkenan ya, bahkan dia itu memilih orang kecil daripada orang yang pandai atau orang bijak. Makanya kalau dunia ini melihat kalian atau melihat kita itu kecil, melihat, nggak usah sedih, karena Tuhan melihat kita besar. Jadi tidak ada yang perlu kita sesali. Kadang-kadang mungkin dulu waktu itu kadang-kadang aku berpikir, kok aku hidupnya seperti ini sih Tuhan, kenapa sih keluargaku begini. Tetapi sekarang aku menyadari, makanya sekarang kalau kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, tetap kita pegang firman Tuhan, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktunya Tuhan itu adalah waktu yang perfect, sempurna. Jadi bagi kalian yang udah hidup di dalam terang, selalu berdoa sama Tuhan, kalian turuti, kalian bersifat seperti Bapa kita Tuhan Yesus, lemah lembut ya, gak pemarah, gak mementingkan diri sendiri. Yakin aja waktunya Tuhan pasti yang terbaik, pasti Tuhan akan kasih, karena Tuhan gak perlu diajari. Tuhan kita itu maha. Kalau udah maha tahu, maha penyayang, maha kasih, maha kaya, segala-galanya dia maha. Gak perlu takut, tinggal waktunya Tuhan saja. Yang penting kita tetap pegang firman Tuhan, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap jadi anaknya Tuhan. Pasti Tuhan akan pulihkan, yakin aja. Karena seperti kalau aku mau cerita dari pengalamanku yang lalu ya, keluarga kami bagaimana, susahnya bagaimana, pergumulan hidupku bagaimana, sampai sekarang aja pun waktu aku sakit itu Tuhan tetap dia pegang aku, tetap maksudnya jaga aku, berikan aku kekuatan, dia semuanya lah pokoknya. Tuhan itu is the best deh. God is good all the time ya. Jadi Tuhan itu is the best, God is the best. Jadi gak usah takut dengan apapun, selama kita memang bersandar dengan Tuhan, mau dibentuk sama Tuhan, gak usah takut. Kalau kita takut itu kita bapaknya si jahat. Kalau kita nggak takut, tapi nggak takutnya bukan nggak takut jadi kreak ya, kalau kita bilangnya bukan itu. Kita takut kepada Tuhan karena kita takut melakukan hal yang jahat. Tetapi kalau kita benar, nggak usah takut, yakin aja, selalu yakin, karena selalu akan ada jalan. Selalu Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwasanya burung pipit yang harganya cuma seduit, dia aja kalau
engkau jatuh ke bumi, ibaratnya dibilang ya, Tuhan memperhatikan. Jadi kita manusia ini, anaknya Dia, pasti diperhatikan. Karena kita tuh lebih berharga daripada burung pipit. Dia aja burung pipitnya nggak menabur, nggak menuai, dia hidup dia. Apalagi kita, manusia, anaknya Tuhan loh kita. Jadi kita harus sadar itu. Kita anaknya Tuhan, kita lebih berharga. Lakukan aja kerja kita, tugas kita. Tuhan pasti bekerja, mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita sudah lakukan kerjaan kita, kalau kita udah nggak mampu lagi dengan apapun udah kita lakukan ini Tuhan, itu Tuhan yang kerja. Jadi percayalah itu. Kalau kita masih mampu kita kerjain, itu Tuhan nggak bisa kerja. Karena apa? Karena kita masih mampu. Tapi kalau udah nggak mampu, nggak usah sedih. Jangan sedih. Justru karena kelemahan kita, kata Tuhan, kuasaku sempurna. Makanya kalau kita ada masalah, nggak usah sedih, nggak usah yang berkepanjangan, takut dan segala macam itu, nggak usah. Karena apa? Justru karena waktu lemah, Tuhannya bekerja. Tuhan Yesus bekerja. Yakinkan itu pada diri kita masing-masing. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan. Untuk kasih setiamu pada pagi ini Bapa. Firman-Mu begitu indah, menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Memberi ketenangan Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau menjadi Bapa kami. Terima kasih Engkau mengajari kami lemah lembut, sabar, dan tidak marah, dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena Engkau mengajari adalah yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Jadi Bapa, mungkin resepsi kami dulu-dulunya adalah salah. Terkadang kami menghakimi sesuatu, tetapi Engkau mengajarkan kami supaya kami melakukan belas kasihan, bukan persembahan. Dan kalau kami selalu dekat denganmu Bapa, kami merasa tenang, kami merasa damai. Terima kasih untuk itu Bapa. Bapa, sempurnakan doa dan pengharapan kami hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam kasih sayang-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk cintamu kepada kami. Ajari kami sepanjang hari ini supaya kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton firman Tuhan. Sampai jumpa di firman Tuhan selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.